Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3, yang mana kami akan mempresentasikan laporan dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu laporan penerapan Agile Development dalam proyek pengembangan aplikasi kita yang bernama ConcertIS. Di sini kelompok 3 terdiri dari yang pertama Intan Justisia dengan 3 NIM terakhir 130, kemudian Muhammad Faiz Hisyam 3 NIM terakhir 133, lalu yang ketiga ada Kenesti dengan 3 NIM terakhir 135, dan terakhir saya sendiri yaitu Neviti Almaira dengan 3 NIM terakhir 138. Next. Tinjauan pustaka. Jadi, tujuan pustakanya Agile adalah sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau disebut dengan iterasi. Agile Development sering disebut sebagai framework karena di dalamnya memang terdapat berbagai metode yang bisa digunakan sesuai kebutuhan oleh user sendiri. Kami akan bahas lebih lanjut di bawah. Setiap iterasi pada Agile juga berbeda-beda durasinya, tergantung proyek yang Anda kerjakan dan metode yang digunakan. Namun, umumnya iterasi atau perulangan tersebut berjalan antara 1 sampai 4 minggu. Iterasi atau perulangan pada Agile fokus pada upaya pengembangan software yang cepat sesuai perubahan kebutuhan konsumen dengan melibatkan semua tim. Dengan kata lain, kita bisa langsung mengambil keputusan dari perubahan software sesuai kondisi pasar sebelum software benar-benar selesai. Dan hasilnya, pengembangan software akan lebih fleksibel dan efisien. Lalu software akan up to date karena selalu menyesuaikan dengan kondisi pasar di setiap iterasinya. Pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Nesti. Latar belakang Indonesia merupakan negara yang cukup maju dalam perkembangan industri kreatif. Salah satunya yaitu di dalam bidang musik. Salah satu daya tarik di Indonesia yaitu banyaknya acara event kreatif yang dilaksanakan mulai dari event lokal, event berskala internasional juga. Nah, industri event adalah salah satu industri yang berkontribusi besar yang berdampak positif pada ekonomi. Kepentingan komunitas penggemar event atau penikmat konser yang mahir internet saja, namun penggemar yang masih awam sekalipun langsung bisa menggunakan fasilitas ini karena didorong oleh kesenangan hobi atau ngefans dengan salah satu penampil di event tersebut. Tujuan sebenarnya dari penyelenggaraan event yaitu dapat dicapai sesuai dengan harapan dan keinginan dengan cara menarik banyaknya pengunjung atau sponsor. Dalam hal publikasi, informasi event dapat menggunakan media sosial, media massa seperti radio, surat kabar, dan majalah. Tetapi metode itu dirasa kurang efektif karena bersifat umum. Nah, di era modern yang serba cepat ini terjadi transformasi signifikan dalam industri hiburan, terutama dalam penyelenggaraan konser dan acara musik. Bentuk hiburan yang mendunia ini dapat menarik puluhan ribu pengunjung setiap tahunnya. Namun, di balik popularitasnya yang gemilang, pengelolaan dan penyelenggaraan konser adalah tantangan yang kompleks. Hal ini melibatkan berbagai aspek termasuk perencanaan acara, penjualan tiket, manajemen lokasi, strategi promosi, serta beragam tugas lainnya yang memerlukan pengelolaan yang cermat dan efisien. Dalam upaya untuk mengatasi berbagai tantangan ini, banyak pelaku industri konser beralih ke solusi perangkat lunak khusus seperti ConcertIS. ConcertIS adalah sebuah platform perangkat lunak yang telah mendapatkan popularitas yang meroket dalam membantu penyelenggara konser dan acara musik menghadapi beragam tantangan. Platform ini menawarkan kemudahan, yaitu isinya penyelenggaraan konser, menyakup penjualan tiket, seleksi perencanaan acara, strategi promosi, sehingga pelaporan keuangan semua dalam satu sistem terintegrasi. Nah, manajemen konser yang telah mendorong peningkatan adopsi solusi perangkat lunak semacam ConcertIS
yaitu dapat membantu banget untuk di era tahun sekarang karena lebih efisien dan efektif. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Intan. Selanjutnya, pengertian Agile Development, yaitu metode yang digunakan dalam pengembangan sistem dalam penelitian ini. Dengan metode Agile Development, metode ini akan melibatkan pemecahan proyek menjadi iterasi pendek yang disebut dengan sprint untuk menghasilkan deliverables yang berfungsi secara berkala. Pendekatan ini menekankan komunitas yang kuat, responsibilitas bersama, dan fleksibilitas dalam menanggapi sebuah perubahan persyaratan proyek. Dengan demikian, Agile Development dapat membantu tim mengatasi tantangan kompleksitas dalam pengembangan perangkat lunak sambil memprioritaskan kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan serta memiliki kerangka kerja Kanban yang terdiri dari 5 tahapan kerja, yaitu yang pertama ada produk backlog, yaitu tahapan pertama dimulai dengan penyusunan produk backlog sesuai dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan penulis. Produk backlog merupakan analisis dengan asesmen yang mengetahui kebutuhan perangkat lunak yang diinginkan dan dibutuhkan oleh user sendiri. Yang kedua ada sprint backlog. Pada tahapan ini, penulis membagi produk backlog yang sudah diidentifikasi menjadi bagian yang lebih detail lagi. Semua backlog item diurutkan berdasarkan prioritas dalam pengerjaannya, sekaligus dapat ditentukan estimasi waktu pengerjaannya. Lalu yang ketiga ada sprint planning. Sprint planning merupakan proses pembuatan perencanaan untuk produk backlog yang akan dikerjakan dalam fase sprint. Perencanaan ini meliputi perencanaan alur sistem yang akan dikembangkan serta desain database untuk memudahkan. Dalam penelitian ini dibuat desain antarmuka penggunaan dan IRD. Pada tahapan ini, hasil dari produk backlog akan dibagi menjadi beberapa bagian dan akan dikelompokkan, yaitu yang keempat ada sprint. Sprint merupakan unit pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan backlog dan ditetapkan dalam waktu tertentu atau time box. Pada sprint ini, setiap unit tugas dari backlog item telah didefinisikan sebelumnya dan akan dieksekusi pengerjaannya dengan batas waktu tertentu dan divisualisasikan menggunakan Kanban board. Dan yang kelima ada review retrospektif, yaitu berdasarkan proses sprint yang telah dijelaskan di atas secara rincian implementasi sprint menjadi sistem yang telah direalisasikan. Review dan retrospektif yang juga telah dilakukan di setiap akhir sprint untuk mengidentifikasi, memastikan, serta bahwa sistem yang telah dibuat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya, Kennedy. Nah, ini untuk Trello kita. Di sini Scrum Masternya yaitu saya. Untuk desainernya di sini ada Nevi, product ownernya ada Intan Justisia, developmentnya ada Muhammad Hisham. Nah, di project backlog kita di sini ada beranda yang isinya ini. Nah, waktu user menekan aplikasi tersebut nanti akan muncul tampilan logo yaitu Concert is. Habis itu di sini ada daftar. Di dalam daftar di sini ada isian nama, email, kata sandi, ingat saya, sama daftar dengan Google atau Facebook. Di sini kami sudah menyelesaikan progres ini secara rinci. Nah, untuk deskripsinya ini. Setelah ada daftar, di sini ada masuk. Nah, di masuk ini user akan diberikan perintah untuk menginputkan nama, email, password, dan konfirmasi password. Tetapi user juga bisa menautkan akun Google yang telah ada di device user tersebut. Nah, ini progres kita udah selesai semua. Ini udah kita checklistin.
Setelah itu ada tools bar. Di sini isinya yaitu ada My Profile, Messages, Calendar, Bookmarks, Contact Us, Setting, Help Us Sync Out. Di sini juga memudahkan user untuk mencari keperluannya, itu ada setting untuk mengganti tema atau apa, terus helps bantuan kontak us. Setelah itu ada fitur home. Di dalam fitur home ada acara yang akan mendatang, jelajah, terus acara panduan beli tiket, bukti tiket. Jadi di aplikasi kami itu sudah rinci semua, jadi user tidak akan kebingungan. Di sini juga ada panduan beli tiket. Terus setelah itu ada event details. Event details di sini yaitu isinya, nah ini ketika user telah membuka fitur explore lalu akan muncul berbagai jenis konser yang ada di dalamnya. Kemudian kalau user memilih salah satu jenis konser, otomatis sistem akan membuka detail dari konser yang dipilih. Nah, isiannya itu ada tanggal, lokasi, penyelenggara acara, tentang acaranya. Di sini kami belum memprogres, nanti akan dibacakan teman rekan saya Hisam setelah ini. Nah, terus di sini ada pemesanan tiket. Untuk pemesanan tiket di sini dalamnya yaitu ada VIP, biasa, jumlah tiket, total harga, sama pembutuhan pembayaran. Jadi nanti user kita itu akan langsung mengetahui berapa total harganya tiket tersebut yang dibeli, terus jumlah tiket gitu. Jadi tidak apa ya, tidak membingungkan lah. Terus ada keamanan. Nah, untuk keamanan sendiri di sini, kalau usernya memilih metode pembayaran pakai contohnya GoPay, nah user akan disuruh menginputkan PIN GoPay tersebut agar sukses. Nah, terus untuk tiket sendiri di sini yaitu nanti apa tiketnya itu akan muncul di submenu kita sendiri. Jadi nanti ada barcode dan sama bukti pembelian tiket itu tadi. Nah, ini progresnya kita. Nah, terus ini yaitu aplikasi Figma kita yang udah saya jelasin tadi, udah berjalan sampai sini. Seperti ini gambarannya. Nah, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nevi. Ya, baik. Saya melanjutkan pembacaan materi. Jadi setelah dijelaskan oleh Kenesti, gambaran singkat mengenai prototipe aplikasi yang telah kita rancang. Nah, jadi pada perancangan aplikasi kita itu telah dipaparkan di atas dan menggunakan metode-metode yang berbeda. Seperti yang pertama ada Dynamic System Development Method atau biasa disebut DSDM. Nah, jadi metode ini merupakan metode agile yang berfokus pada memastikan keterlibatan aktif seluruh anggota tim dalam pengembangan proyek. Lalu yang kedua ada metode Lean Startup. Metode ini terutama digunakan untuk mempercepat pengembangan dan peluncuran produk baru. Jadi ketika kita meluncurkan proyek aplikasi ConcertIS ini, keinginan untuk menguji fitur-fitur baru dan mendapatkan umpan balik dari pasar itu bisa dilakukan dengan cepat. Lalu yang ketiga ada metode Kanban. Di sini metode Kanban ini adalah metode yang menggunakan papan visual untuk mengelola alur kerja dan memungkinkan tim yang telah berkolaborasi dan berkontribusi itu bisa mengoptimalkan efisiensi dalam pengembangan aplikasi kita, yaitu aplikasi ConcertIS. Lalu, metode yang keempat ada Rapid Application Development atau RAD. RAD ini adalah metode yang berfokus pada mempercepat proses pengembangan melalui penggunaan prototyping dan pengujian yang cepat. Dan metode ini itu sangat cocok ketika kita user ingin membangun dan menguji prototipe kita sendiri yang telah kita rancang. Lalu metode yang kelima ada Crystal Clear.
Ini adalah salah satu metode atau varian dari kristal metodologi, yang mana metode ini menekankan pada komunikasi dan kolaborasi yang kuat antar tim. Lalu yang keenam ada Lean Software Development atau LSD. Metode ini adalah metode yang bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak dengan sumber daya minimal sehingga cocok untuk proyek-proyek yang membutuhkan efisiensi tinggi dalam penggunaan sumber daya. Lalu metode yang ketujuh ada Feature Driven Development atau FDD. Metode ini adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada fitur-fitur, dan metode ini adalah metode yang digunakan untuk pengelolaan proyek yang terstruktur dengan fokus pada fitur dengan memberikan nilai yang lebih khusus, yaitu nilai bisnis. Lalu metode yang selanjutnya ada Scaled Agile Framework atau SAFe. Scaled Agile Framework itu adalah metode yang digunakan pada aplikasi ConcertEase ini, yang mana dengan metode ini kita user atau kita sebagai tim akan bisa mengasumsikan bahwa aplikasi yang kita rancang yaitu ConcertEase ini adalah aplikasi perangkat lunak yang sedang dikembangkan dalam skala yang besar oleh tim yang terdiri dari beberapa tim fungsional yang berbeda dengan Scrum Work atau desainer dan development atau yang lainnya. Jadi sesuai dengan fungsional-fungsional dari anggota tim kita. Lalu untuk bab 3 akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Hisham. Selanjutnya hasil dan pembahasan ConcertEase. Di sprint di minggu keempat, yang pertama ada desain beranda. Kita membuat tampilan logo ConcertEase di awal aplikasi, kemudian desain fitur sign up dan sign in untuk syarat membuat akun baru pada aplikasi ConcertEase ini. Kemudian desain toolbar yang terdiri dari 8 fitur di dalamnya yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian memaksimalkan kerja fitur yang telah didesain. Kemudian sprint 2 yaitu minggu ke-1, desain fitur home, itu fitur pencarian jenis konser berdasarkan lokasi, tanggal, merek, tipe, dan spesifikasi lainnya. Kemudian desain event detail, yaitu fitur ini jika user memilih jenis konser akan muncul tanggal, lokasi, dan penyelenggara. Kemudian desain form pemesanan tiket, fitur ini user diarahkan untuk memilih jenis tiket, jumlah tiket, total harga, dan metode pembayaran. Kemudian juga memaksimalkan kerja fitur yang telah didesain sebelumnya. Di sprint 3, yaitu minggu kedua, desain form pembayaran. Setelah menginputkan data pada form pemesanan tiket, maka user akan diberikan pilihan terkait pembayaran tiket. Kemudian desain form keamanan, user akan menginputkan PIN sesuai pembayaran yang dipilih. Kemudian memaksimalkan kerja fitur yang telah didesain tadi. Sprint 4, yaitu minggu ketiga, desain form e-ticket. Setelah user melakukan pembayaran jumlah konser yang dipilih melalui e-wallet, kemudian user akan diberikan barcode e-ticket. Kemudian memaksimalkan kerja fitur yang telah didesain juga. Jadi kesimpulannya, penerapan Agile Development dalam pengembangan aplikasi ConcertEase membawa dampak signifikan dalam meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas proyek. Metode ini memungkinkan tim untuk secara efektif menangani perubahan kebutuhan, meminimalkan risiko kesalahan, dan memastikan kesesuaian dengan harapan pengguna. Kolaborasi erat antara tim pengembang, pemangku kepentingan, dan pengguna akhir memperkuat pemahaman terhadap kebutuhan bisnis, menghasilkan produk akhir yang lebih sesuai dan memuaskan. Selain itu, pendekatan Agile mempercepat siklus pengembangan dan memungkinkan perilisan produk secara lebih tepat dan teratur. Penerapan Agile
Development secara keseluruhan mengukuhkan ConcertIS sebagai platform terdepan dalam industri penyelenggara konser dan acara musik. Solusi yang lebih responsif dan inovatif membantu menyediakan pengalaman yang unggul bagi pengguna dan memperkuat keberhasilan aplikasi ini di pasaran. Kemudian dilanjutkan rekan saya, Nesti. Nah, itu tadi yaitu dari laporan kami dengan aplikasi ConcertIS. Mungkin untuk penutupannya bisa dibacakan oleh rekan saya, Intan. Baik, presentasi dari kami cukup sekian. Bila ada kesalahan atau maupun salah kata dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok 3. Sekian, terima kasih atas presentasinya.